Para saudara dan saudariku, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Saya Pastor Yohanes Don Bosco CNF. Pada hari ini Kamis 30 Juni tahun 2022 akan membagikan refleksi yang didasarkan pada teks Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidur, dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, bacaan Injil hari ini berkisah tentang penyembuhan seorang lumpuh. Orang lumpuh ini berbaring di tempat tidurnya dan dibawa oleh sahabat-sahabatnya kepada Yesus untuk disembuhkan. Menariknya, saat orang lumpuh itu tiba di hadapan Yesus, Yesus sangat terkesan dengan iman mereka dan berkata, "Hai anak, dosamu sudah diampuni." Para saudara dan saudariku, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus berkata seperti itu? Apa hubungannya kelumpuhan dengan pengampunan dosa? Saudara-saudari, Yesus lebih tahu apa yang paling dibutuhkan manusia. Dia tahu bahwa yang paling dibutuhkan oleh orang lumpuh itu adalah relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi ini terganggu bahkan terputus oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Yesus sungguh tahu akan hal ini. Dia tahu bahwa orang lumpuh itu tidak hanya mengalami kelumpuhan fisik, tetapi dia juga mengalami kelumpuhan secara spiritual. Karena itu, sebelum Yesus menyembuhkan kelumpuhan fisiknya, dia terlebih dahulu menyembuhkan kelumpuhan spiritual dari orang lumpuh itu dengan mengampuni dosa-dosanya. Para saudara dan saudariku, sering kita berpikir bahwa kebutuhan dasar kita adalah sandang, pangan, dan papan. Secara fisik, hal ini memang sangat benar. Tetapi secara spiritual, kebutuhan kita yang paling dasar sebenarnya adalah pengampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena ketika kita berdosa, maka relasi kita dengan Tuhan itu terganggu, bahkan terputus. Dan kalau relasi kita dengan Tuhan terputus, maka aliran roh Tuhan, aliran kasih Tuhan, aliran kehidupan dan kesegaran, serta berkat dari Tuhan ke dalam hidup kita akan terhalang. Dosa menghalangi saluran berkat Tuhan dan menghilangkan kesegaran spiritual maupun fisik kita. Karena itu para saudara dan saudariku,
marilah kita memohon kerahiman Tuhan untuk membersihkan dan mencuci diri kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar kita kembali segar, baik secara fisik maupun secara rohani. Tuhan memberkati.